Ya, hari ini tanggal 23 ya, jam 20.11 udah stabil nih. Oh ya teman-teman, ada tukar pikiran nih ya, untuk emiten TOBA ya, Toba TBS Energi Utama. Tapi sebelumnya teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, ingat ya. Ini hanya bertukar pikiran antara saya dan teman kita ya. Siapa tahu ada yang satu pemikiran, kalaupun tidak ya mungkin bisa disebelahkan, nanti siapa tahu suatu saat akan diambil lagi. Dan untuk SMGA, Pipa, Atla, MPPA, Teguk, Laju, BSBK, TOOL, dan Nelly mungkin nanti tersendiri ya, habis video ini. Dan untuk ISEA mungkin nanti habis ngebahas yang di atas ya. Baik, langsung aja ya. Kita lihat untuk profilnya ya. Kenapa saya harus tersendiri, karena ini baru dibahas ya. Minimal kita tahu dalamannya dulu deh ya. Oke. Toba itu masuk ke minyak gas dan batu bara ya. Tapi ini bukan syariah ya, bukan syariah ya. Perusahaan yang berbasis di Indonesia bergerak dalam pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Jadi ada dua usaha. Nah, terus kita langsung ke sini aja deh ya. Ke shareholdernya. Ada Highland Strategic 61%, masyarakat 23% ya. Toba Sejahteranya 8,8, Darah Makmur 5,4, masyarakat non-warakat. Masyarakat warakatnya 0,7. Artinya ini masyarakat cenderung 7% lebih kecil dari biasanya ya. Semenjak bulan Juni ya, Juni udah banyak yang agak sedikit kabur nih ya. 30 sama 31 April Mei ini kayaknya ada peningkatan ya, ada peningkatan apa? Udah ada kenaikan ya. 31 Maretnya ini banyak yang kabur, Februari pasti ada kenaikan, Januari pasti ada yang pasti lagi turun harganya, biasa seperti itu. Last date-nya 2012, IPO-nya 1900-an ya. Udah lama juga ya, ini 400 miliar, lumayan gede. Untuk holding komposisinya kebanyakan foreign ya, kebanyakan foreign, terus masyarakat lokalnya cenderung naik tapi foreignnya cenderung turun. Nah, lokalnya kita siapa periksa perusahaan ya, banyak 20%. Untuk foreign yang banyaknya itu perusahaan juga sama ya. Baik, kita langsung ke statistik. Dari statistik kita lihat PE-nya 11 ya, untuk TTM-nya 11,60. Artinya ini sedikit agak tinggi, biasanya 10 lah, 10 gitu. Standarnya 10 lah ya. Untuk PBP-nya ini lagi murah, 0,38. EPS-nya ada 21. DER-nya, wow, DER-nya 1,15 nih di atas equity-nya ya, hutang nih. Jadi ini perlu dapat catatan adalah hutangnya ya. ROE-nya 3,28, artinya ini kurang ya, harusnya di atas 10. Kita lihat net income-nya 183, ada peningkatan ya dibanding kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Revenue-nya juga ada peningkatan ya, 30-an ya, 30 miliaran dari 1,9 triliun. EPS-nya kuartal 1 22, TTM-nya 21. Lumayan lah ya. Kita lihat nih hutangnya gede ya. Hutangnya gede banget nih. Equity-nya kan 5,3 triliun, ini hutangnya 6,1 triliun ya, 6,2 lah. Jadi lebih besar dari hutangnya daripada nilai asetnya ya. Grow-nya naik 1,70%, dividen tahun 2023 ya, terakhir dibayarkan. Terus kita lihat insider. Insider ada apa? Insider ini udah ada Mei 2024 nih ya. Cuma ngecek doang kali ini. Sininya 0 ya, nggak ketahuan ya. Oh, ini ada perubahan nih, 894, 889, ada sedikit penjualan kayaknya nih.
dari insidernya ya, dari 6 ya, berkurang tuh ya. Oke, kita langsung ke pundacat dulu ya. Pundacatnya seperti ini, artinya masih di bawah harga masih di bawah harga wajar berdasarkan pundacat ya. Di sini kan tengah-tengahnya nih ya. Nah, ini udah menyentuh under value-nya, sekarang lagi dikatasin menuju pundacatnya di sini ya, apa tengah-tengahnya ya. Nah, pas habis tengah-tengah pundacat itu cenderung dia turun lagi, menembus, tidak sampai jauh menembusnya, nggak kuat, turun lagi, dia mau menembus, belum menyentuh udah turun. Nah, ini lagi mau percobaan lagi, apakah bisa melewati 277 ya atau tidak, nanti kita lihat ya berdasarkan harga wajar, berdasarkan nanti PR ratio ya. Kita hitung dulu harga wajar PR rasionya berapa. Kita membutuhkan ini harga tengah-tengahnya ya 11.64 dikali, kita butuh yang namanya EPS TTM ya. Nah, ini EPS TTM yang bawah ya, 2156. Kita kasih sama dengan, kita enter. Panjangan ternyata enternya saudara-saudara. Nah, enter lagi. 250 ya, berdasarkan PR rasio ternyata harga wajarnya 250 ya, di pas banget sekarang ya, ini lagi di harga wajarnya nih ya, berdasarkan PR rasio ya. Nah, kita hitung lagi, berarti kalau nanti ke atas dikit ya dia kemahal ya kalau berdasarkan PR rasio ya. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan PBP ya. Kita hapus dulu yang ininya. Kita butuh harga tengah-tengahnya PBP 1.14 dikali, kita butuh harga buku ini nih ya, 657.79 sama dengan nah, berdasarkan rumus PBP, nah ini harganya 749 ya. Satu ini tengah-tengahnya 1.14 dikali 657 itu harga bukunya, dan terdapatlah angka 749 ada di posisi, kita gitu dulu apa namanya, kita adanya berarti di sini ya. Jauh. Nah, ya area sinilah ya, area sini 749 ya. Nah, area gunung sinilah ya, area 749 itu. Jadi kalau berdasarkan PBP ya, ternyata masih di angka 700-an, tapi kalau berdasarkan PER dia sekarang lagi di harga wajarnya. Makanya kita akan langsung lihat dari lukisan market maker ya. Nah, inilah lukisan market makernya teman-teman. Berdasarkan lukisan market maker seperti ini teman-teman. Kita baca bid dan offer dulu ya. Bid dan offernya cenderung rata ya, rata. Ini satu itu ada 1000-an ya, 1000-an, 9.000 ya. Yang paling besar itu di sini dia, di harga 236 ya, area sini ya, area sini ya, 236 mana nih? Nah, area sini ya, area sinilah di bawah ini ya, di bawah ininya 236 itu, di sini area sini ya. Nah, kalau berdasarkan bandar lokal kan ini yang hijau nih, yang hijau itu cenderung turun tapi sekarang cenderung naik ya. Terlihat di sini ya, lihat nih sini. Nah, dari mulai kita mulai sini nih ada pengambilan ya di tanggal 16 Juli ya. Nah, 16 Juli kan di sini nih ya, ada pengambilan ya di sini ya. 16 Juli. Nah, kita lihat ya. 16 Juli kita lihat untuk domestik tanggal 16 Juli siapa yang ngambil? Ada ZP, NI, OD, KI, XC, SP, LZ, AZ.
Nah, berarti ini cenderung sini ya, si ZP ya. Ini kalau 28.000 berarti kalau seribuan punya 28.000. Lumayan juga ya kalau tahanan 1.000-an ini ya. Jadi ini cenderung kalau mau ngelempar harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan gitu kan. Dari poren juga udah mulai ngambil dari mulai tanggal 11 Juli. Nah, kalau porennya 11 Juli. 11 Julinya siapa yang ngambil? Ada YP, ada CC, ada BK. Ini broker besar semua yang ngambil ya. Bagus ini berarti. Cuma CC sembari jualan ya, BK sembari jualan. Ada CC, ada BK, ada AK. Cuman sedikit-sedikit yang paling banyak itu YP. YP kan suka dipakai sama lokal juga, berarti ini YP poren KW ya. Apa-apa ya bilang KW ya. Emang harusnya kan disuka YP itu kan emang pakai lokal ya. Nah, ini ada CC 17.000 sedikit ya, cuma yang paling banyak itu si YP. Baik. Kalau lihat dari pengambilan sekarang per hari ini ya, per hari ini tanggal 23, kita lihat siapa. Kita olkan domestik. Domestik KI ya, masih nguasain KI. Dia ngambil 5.000. Artinya berarti cuma 5 tik, ngambil 5 tik. YP ngambil 1.500 ya, BK ngambil 1.000. Artinya ini masih dalam tahap wajar pengambilannya ya. Kalau dari frekuensi analyzer cenderung dia ngambil ya dari mulai sini ya, 02 Juli ya, 02 Juli dia ngambil. Artinya smart money udah masuk di sini ya. Kalau smart money udah saya bilang suka masuk di broker mana aja. Terus dari sini nih 3 candle terakhir, 3 diagram terakhir ya, cenderung hijau. Artinya dia lagi terus ngambil ya. Kenaikannya juga bagus pelan-pelan ya. Pelan-pelan gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya candle hijau ya, candle hijau yang dia ngambil dari bawah. Bisa dibilang kalau kata orang-orang ini candle bullish. Dan betul dia bullish ke atas, cuman ada cumannya, hati-hati. Suatu saat dia akan ke sini ya. Suatu saat akan ke sini ya. Ke harga 194. Kita akan tandain 194. Ya. Jadi hati-hati di 193 194 karena candle hijau udah menunjukkan ke sini ya. Kalau dari biarin aja dia mau kemanapun biarin aja karena si bandar lokal juga sama si poren juga lagi ngambil ya. Di mana mereka jualan nanti biasanya ketahuan setelah si bandar lokal ini terlihat ngebuang sama si poren, karena yang ngambil kan si poren sama bandar lokal, artinya harus sama-sama ngebuang baru di sana terlihat pembuangan ya. Tapi kalau ada smart money ini ada pengambilan. Nah, hari ini itu si bandar lokal ngebuang ya. Kita lihat bandar lokal siapa yang ngebuang. Ada kakak ya, saya disenyari si kakak ini sebenarnya. Ini kakak juga suka dipakai bandar untuk meng-up harga ya. Cuman sekarang bukan ditahan, harganya ditahan. Kita lihat apakah benar nahan. Tahanan 3.000 sama 9.000 sama 6.000, berarti benar ini cenderung ditahan ya. Karena kenapa? Saya pikir ini gara-gara dia open gap up ya. Jadi dia 254 penutupan kemarin di gap up 256, artinya 2 tik. 1 tik berarti ya, 1 tik dia lebih tinggi. Mungkin si bandarnya nggak mau karena emang betul kalau istilahnya cenderung sih kalau gap up gitu dia harus ketutup ya. Ini berarti bagus, bandarnya bagus. Artinya dia mau ke sini lagi ya. Mau ke 256. Kalau udah begini udah walaupun dia turun dikit atau banyak dia tetap akan kembali ke 256-nya ya. Kenapa? Karena dia open gap dan ngasih tanda mau ke sini ya. Untuk candle-candlenya kita lihat di sini tidak ada yang, nah ini satu nih. Berarti ke harga ada di sini harga berapa ini? 2568, 268 ya. Kemungkinan terendahnya terdekatnya ke sini dulu ya, yang sedikit nih. Apabila dia bisa lewat 268, kemungkinan bisa melewati ini juga 275, bisa jadi dia akan menuju ke arah ini candle merah satu nih ya. Ini juga open gap up ya. 305 ya, mudah-mudahan bisa ke arah sini. Kenapa saya bilang candle merah menjadi acuan? Karena lihat candle merah masih tanda seperti ini dan setengah bulan kemudian dia
di up dan menembus candle merahnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bagaimana kalau menurut saya gitu kan. Kalau menurut saya cuman kalau yang udah cuan ya tinggal bungkus aja lah gitu kan. Berapa persen coba dari sini ke sini? Ada berapa persen? 13% ya, lumayan lah 13% ya. Penurunannya kalau terjadi penurunan berapa? Misalkan terjadi penurunan gitu ya. Kisaran 23% ya. Penurunannya 23%. Kalau pas sampai sini ya. Cuman kalau di sini kan kalian pasti nggak bakalan bisa dapat barang nih ya. Karena emang suka begini kok open langsung di atas di bawah ke atas ya. Paling saya bilang dari area sini aja ya. 17 lah ya, antara 13 sampai 17%. Nah, seperti teman-teman, kalau ini istilahnya bandar lokal masih terus akumulasi, terus foreign juga akumulasi, smart money juga terus akumulasi. Di mana jualannya? Ya mudah-mudahan sih dia jualannya di harga wajar ya, di harga wajarnya untuk PBP-nya. Soalnya kalau di harga pernya ini udah di harga wajarnya, tinggi sedikit udah kemahalan kalau beli gitu kan. Nah, kalau kecuali kalau dibawa ke bawah lagi ke 193 194 ya itu menjadi murah berdasarkan rumus per. Cuman kalau berdasarkan rumus PBP dia masih di angka 700-an. Nah, kita buktikan aja nanti si emiten ini bekerja dengan baik enggak ya untuk menuju harga pernya. Kita tanggalin ya. Nah, kita tanggalin juga di sini harga per ya. Per itu 250 PBP-nya di 700-an ya. Nah, udah gitu aja ya. Bisa nyampe ke 700 aja udah luar biasa ya, naiknya berapa ratus persen. Cuman itu untuk jangka panjang. Cuman untuk harga sekarang nih di pernya itu ini udah di harga wajarnya berdasarkan per ya. Cuman kalau berdasarkan candle dia masih bisa naik ke angka 267 sama satu lagi ke angka ini sebenarnya bukan open gap up di sini, open gap up nih ya. 300-an lah ya. Berdasarkan candle ya. Didukung mungkin ini si foreign sama si bandar lokal terus akumulasi. Walaupun ada penurunan sedikit, contohnya ini udah di 200 berapa ya? 255 itu sebenarnya dia bisa harus ke sini dulu nih ya. Kalaupun dia bawa ke bawah pasti akan menuju sini lagi ya, ke candle merah ininya. Ya, tapi tetap hati-hati untuk area 193-nya, 194, 193 hati-hati karena channel ini udah menjadikan sebagai patokan untuk dia akan ke sini. Tinggal waktunya aja yang belum tersampaikan, seperti halnya harga wajar PBP masih 700, tapi kalau berdasarkan per 250 ya teman-teman, seperti itu. Oke, segitu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Mungkin segitu aja, tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk keluarga kalian di rumah. Ciao ya.